Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Sekarang ada program baru ya, yaitu membaca buku ya. Ini coba baca buku ya, satu halaman aja dari buku Mindset karangan apa ini? Karena pengarangnya Dr. Carol. Ya, Dr. Carol. Ini di sini halaman 7 dikatakan penulis buku ini mengutip ya satu quote, satu ungkapan dari buku yang terkenal Modern Ideas About Children ya, karangan siapa ya, kalau nggak salah karangan Binet ya, satu orang Prancis ya yang menemukan IQ test loh, Alfred Binet ya, penemu dari tes IQ ya. Dia menulis di dalam bukunya itu, dikutip di buku ini, di Mindset, katanya gini, a few modern philosophers ya. Jadi ada sejumlah filsuf sedikit ya, sebagian filsuf ya, assert that an individual intelligence is a fixed quantity, a quantity which cannot be increased ya. Jadi ada pandangan sejumlah filsuf yang mengatakan bahwa kecerdasan seseorang itu seperti jumlah yang, quantity itu jumlah yang fix yang nggak bisa berubah lagi katanya. Satu quantity yang tidak bisa di increase, yang tidak bisa tidak bisa ditingkatkan lagi. Dia stuck di situ saja sampai dia mati. We must protest and react against this brutal pessimism, katanya. Kata si Binet ini, kita harus memprotes dan melawan pandangan yang sangat pesimis ya, sikap pesimis yang sangat brutal ini, katanya. With practice, training, and above all method, we manage to increase our attention, our memory, and our judgment, and literally to become more intelligent than we were before. Jadi dengan latihan, dengan training, dengan pengalaman, katanya, dan segala macam hal yang bisa dilakukan dengan metode-metode baru, kita bisa mengatur ya, untuk bisa memanage untuk increase ya, untuk meningkatkan perhatian kita, our attention, bisa meningkatkan memori kita dan penilaian kita dan segala hal, sehingga kita itu bisa lebih cerdas dari sebelumnya. Kalau kita mau memberikan satu pelatihan nih kepada seseorang, itu kecerdasannya itu bisa dilatih ya, dengan memberikan pengalaman baru, challenge baru ya kan. Jadi memorinya juga bisa ditingkatkan. Jadi nggak ada kecerdasan yang yang stuck. Pandangan sebagian filsuf itu bisa harus dibantah ya. Pandangannya sangat pesimis bahwa kecerdasan itu tidak bisa berkembang gitu. Itulah yang ditulis dalam Modern Ideas Our Children ya, yang dikutip oleh pengarang buku ini gitu ya. Jadi kita baca ya, judul kecil, Why Do People Differ? Mengapa orang itu berbeda? Since the dawn of time, people have thought differently, acted differently, and felt differently from each other. It was guaranteed that someone would ask the question of why people different, why some people are smarter or more moral, and whether there was something that made them permanently different. Experts lined up on both sides. Some claimed that there were a strong physical basis for these differences, making them unavoidable and unalterable. Through the ages, these late physical differences have included bumps on the skull, phrenology, the size and shape of the skull, craniology, and today genes. Yeah. Others pointed to the strong differences in people's
in people's backgrounds, experiences, training, and ways of learning. It may surprise you to know that a big champion of this view was Alfred Binet, the inventor of the IQ test. Wasn't the IQ test meant to summarize children's unchangeable intelligence? In fact, no. Binet, a Frenchman working in Paris in the early 20th century, designed two tests to identify children who were not profiting from the Paris public schools. So, that new educational programs could be designed to get them back on track, ya, katanya, ya, without denying individual differences in children's intellect. He believed that education and practice could bring about fundamental change in intelligence. Here is the quote from one of his major books, Modern Ideas About Children, in which he summarizes his work with hundreds of children with learning difficulties. Ya. Jadi program-program pendidikan yang baru itu dapat didesain ya untuk membuat seseorang itu kembali ke tracknya, ya, kembali ke tracknya, sehingga kecerdasannya itu, kemampuan individualnya bisa dikembangkan tanpa harus menolak bahwa setiap orang itu punya keunikan masing-masing. Tetapi kecerdasan itu dalam buku ini dikatakan tidak stuck, ya, sebagaimana pandangan sejumlah para filsuf, tapi dia sebenarnya kecerdasan itu, ya kan, kecerdasan seseorang itu bisa dikembangkan secara optimal melalui pelatihan, melalui metode-metode baru dengan training, ya kan, sehingga kita bisa mengatur, mendesain atau meningkatkan, ya, perhatian orang itu, atau meningkatkan daya ingatnya. Jadi semuanya itu bisa dikembangkan. Itulah sebabnya Rasulullah itu mengatakan bahwa kita itu pendidikan itu harus sepanjang hayat, ya, karena bisa dengan pendidikan itu orang bisa meningkat, ya, kemampuan skillsnya, potensi terbaik itu bisa dikembangkan. Kalau tanpa pendidikan, tanpa pelatihan, tanpa metode-metode baru yang dicobakan, yang diterapkan, orang itu tentu tidak berkembang. Tapi kalau terus dilakukan satu semacam dengan metode proyek dan lain-lain, proyek dan bukan proyek bisnis, ya, metode untuk mengembangkan kemampuan seorang itu kalau dicobakan terus, itu insya Allah bisa orang itu berkembang optimal. Kalau tidak, maka sebenarnya orang itu harusnya dalam hidup bisa mencapai angka 10, tapi karena tidak dilatih, tidak dikembangkan, tidak belajar lagi sepanjang hayat, itu dia sepanjang hidupnya hanya mencapai angka 2, ya, bagaimana orang-orang di sini sebagian, ya, itu ada umur 40, ya, tidak bekerja, tidak punya penghasilan, tidak meningkat karena tidak ada yang menyentuh, ya, dengan proses-proses pelatihan atau proses-proses pendampingan, proses-proses penyadaran. Jadi dia tambah umur tapi tidak tambah ilmu dan tidak tambah pengalaman, sehingga potensi-potensi terbaiknya itu tidak berkembang, ya. Jadi dalam buku Modern Ideas About Children karangan Profesor Binet ini, Alfred Binet, itu ada satu quote, ya, di quote di sini, ya. Dia he summarized his book with hundreds, ya. Dia meneliti ratusan orang dengan kesulitan belajar, ya. Terus akhirnya dia mengatakan gini, a few modern philosophers said that of individual intelligence is a fixed quantity, a quantity which cannot be increased. We must protest and react against this brutal pessimism. With practice, with training, and above all method, we manage to increase our attention, our memory, or our judgment, and literally to become more intelligent than we were before. Ini buku bagus, ya. Jadi intinya bahwa mindset itu bisa dirubah, ya. Mindset kalau tidak dirubah, maka
orang itu tidak menjadi produktif, tidak meningkat kemampuannya, tidak meningkat kecerdasannya, tidak meningkat potensi-potensi terbaiknya, tetap dia menjadi raksasa yang terpendam ya. Dan padahal itu sebenarnya dengan proses-proses pendidikan dan proses-proses penyadaran, pendampingan dan pelatihan itu orang bisa meningkat secara tajam ya, dan akan lebih baik, smarter atau lebih more moral, lebih bermoral daripada sebelumnya. Saya Di Pramuko, tukang donat dari para YouTuber tertua di semesta Fasbir Sobron Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.